Kalian semua pasti pernah dengar tentang kasus tawuran pelajar yang viral di media sosial, tapi pernah gak kita berpikir apakah anak yang ikut tawuran itu hanya sebagai pelaku kekerasan atau juga korban? Halo, saya Kanai Latriana, mahasiswa Ilmu Kependudukan 6, Angkatan 2022 UIN Jakarta. Kok bisa ya seseorang dikatakan sebagai pelaku dan korban dalam satu waktu? Dalam ilmu viktimologi dan kriminologi, seorang tersebut dikatakan sebagai kolaboratif viktim, yaitu seseorang yang merujuk pada korban yang memiliki andil atau kontribusi dalam timbulnya tindak pidana yang menimpanya. Dengan kata lain, korban tidak sepenuhnya pasif, tetapi justru ikut terlibat atau berperan dalam meningkatkan konflik atau tindak kekerasan tersebut. Konsep ini dikembangkan dalam kajian viktimologi oleh Benjamin Mendelsohn dan Hans von Hentig, yang mana mengklasifikasikan korban ke dalam beberapa tipe, termasuk victim with minor guilt atau victim equally guilty, yaitu korban yang turut menyumbang terhadap terjadinya kejahatan. Dalam konteks kasus anak sebagai pelaku dan korban tawuran, ketika seorang anak terluka dalam tawuran tetapi sebelumnya ia juga ikut terlibat aktif dalam tawuran tersebut, maka ia bisa disebut sebagai kolaboratif victim. Artinya ia adalah korban karena mengalami kerugian fisik atau psikologis, namun juga pelaku secara tidak langsung karena ikut memicu atau memperbesar bentrokan tersebut. Contohnya, seorang anak membawa senjata tajam dan ikut dalam tawuran sekolah. Dalam bentrokan tersebut, ia ditusuk oleh siswa dari sekolah lawan. Dalam kasus ini, anak tersebut dikategorikan sebagai pelaku sekaligus korban. Kenapa? Karena ia tidak hanya berada di tempat kejadian, tetapi juga membawa senjata tajam dan siap menyerang, sehingga ia turut memicu kekerasan yang terjadi. Apakah anak yang tawuran selalu dipenjara? Jawabannya belum tentu. Menurut Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak tersebut dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, sehingga negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi pelaku, korban atau saksi tindak pidana dan anak dalam proses hukum. Dalam masalah ini, penyelesaian memakai pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif, yaitu penyelesaian yang lebih memulihkan, bukan menghukum. Dalam pasal 1 angka 6 UU SPPA, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lainnya. Kalau ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan kejahatan berat, maka aparat wajib mengupayakan diversi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Dalam pasal 7 UU SPPA, diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 32 ayat 2 UU SPPA, penahanan dan pemindahan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan selama waktu yang paling singkat. Anak harus ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara biasa. Selama pembinaan, anak juga tetap mendapat hak pendidikan, perlindungan, dan bimbingan. Nah, bagaimana sih bentuk perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tawuran, baik sebagai pelaku, korban, atau kolaboratif victim? Undang-undang tetap memberikan perlindungan bagi anak tersebut. Dalam pasal 5 UU SPPA, anak berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, ancaman, dan tekanan. Dalam pasal 32 UU SPPA, anak juga berhak untuk tidak langsung ditahan atau dipenjara. Dalam pasal 23, 55, dan 63 UU SPPA, anak berhak untuk mendapat pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, pemeriksaan psikologis, dan perlindungan selama proses hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak, LPSK, atau organisasi pendamping hukum anak. Dalam pasal 64 dan 65, anak berhak untuk disidangkan di pengadilan anak yang tertutup dan ramah anak. Yang terakhir dalam pasal 82 dan 83, anak berhak untuk mendapat pemeriksaan psikologis, rehabilitasi, dan pendidikan selama proses hukum berlangsung. Kesimpulannya, kolaboratif victim dalam kasus anak tawuran adalah anak yang menjadi korban, tetapi ia sendiri juga ikut terlibat dalam tindak kekerasan tersebut. Ia bukan korban murni yang pasif, melainkan punya peran dalam memicu kejadian tindak pidana. Meskipun anak dalam kasus tawuran tersebut dikatakan sebagai pelaku dan korban, ia tetap mendapat perlindungan hukum menyeluruh dari penangkapan semena-mena, kekerasan, stigmatisasi, hingga jaminan rehabilitasi sosial dan keadilan restoratif. Anak yang tawuran belum tentu dikatakan sebagai penjahat. Bisa jadi dia juga sebagai korban dari lingkungan yang tidak sehat, tekanan kelompok, atau kurangnya kontrol sosial. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus melihat mereka bukan hanya dari sisi pelanggaran hukumnya,
tetapi juga dari sisi haknya sebagai anak yang wajib dilindungi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and share video ini. Bye-bye!